Halo, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Kembali membahas komik yang pernah ada atau sampai sekarang masih ada Masih lanjut. Masih lanjut gitu, teman-teman. Ini legenda banget nih komiknya. Nih. Nah, Kung Fu Kung Fu Boy. Boy. Tapi ini adalah edisi premium ya. Edisi premium, edisi Eh, bundel. Bundel. Jadi apa ya? Kalau yang lama-lama kan ada covernya kayak gini nih. Iya, kita liatin dulu ini. Ini Kung Fu Boy itu terbit di sini itu tahun berapa, Mas? Sekitar 90-an yang jelas. 90-an awal ya? Iya, awal banget. Saya masih kecil kok. Saya masih kecil banget. Terbit di Jepang 80-an. Ya, 85-an. Itu mungkin kira-kiranya kayak Dragon Ball lah. Dragon Ball itu 83-an, 84-an. Ya seangkatan lah Dragon Ball, Kung Fu Boy sama Masuk sini Doraemon. juga seangkatan. Iya, soalnya masuk sini bareng juga mereka. Yes, benar. Nah, ini loh ini terbitan udah agak baru ini. Dia lumayan Udah lah. tahun Nah. masuk berapa? 2000-an 2000-an udah mungkin. cover kayak gini 2000-an. Terus ini yang agak lama beladu segini. Ada ininya teman-teman, namanya jaket. Karena ada ya. jaketnya. Ada cover tambahan namanya jaket yang bisa nutupin dia. Jaketnya tapi udah bagus ya, edisi 20-an ini Udah. juga bagus karena dia jaket, habis itu di dalamnya cover jaketnya. Covernya. Tapi nggak berwarna. Ya. Nah, yang dulu yang awal-awal terbit Yang- itu saya ingat sih. Itu udah jaketnya bagus berwarna. Jaketnya dibuka, di dalamnya ini cuman tulisan Komik elek. Iya, tuh, Comics Dan Elek itu ya. semua teman-teman Semua. komik yang terbit di Gramedia ya, iya, maksudnya. elek semua dulu kayak gitu. Manga dulu seperti itu gitu. Ya tadi itu angkatannya ada Kung Fu Boy, Dragon Ball, mungkin Candy, Iya, Doraemon. Doraemon. eh, Banyak lah. banyak. Judul-judul. Gitu. Nah, Sailor Moon udah agak baru, Sailor Iya, Moon udah agak iya, baru. Nah, benar. terus tahun ini kita ceritanya sejarah dulu ya sebelum kita masuk kenapa kok iya. Kung Fu Boy itu top. Terus tahun 2011 11-an itu kayak Alex tuh punya ide-ngide buat bikin komik-komik yang agak jadul kita bikinin edisi premium. Premium dalam tanda kutip kita bikin bundelnya. Yes. Kalau di Jepang namanya Bunko Edition. oh Bunko. Iya, kalau Oke, di Jepang oke, namanya. oke. Jadi satu volume itu 1,5. Nah, yang dari yang biasa ya. dari 37 volume Kung Fu Boy, 35 sebenarnya Kung Fu Boy Iya, itu. iya. 35 tapi di Indonesia dipecah, dipanjangin dikit jadi 37. Kenapa dipanjangin? Ya biar laku. karena laku Iya, dan karena laku. ada sisipannya Iya, iya. Brickshot kan, saya Iya, ingat nggak? Brickshot. Volume 16. Ya Brickshot sendiri Volume 16 itu dulu saya kira tamat loh. Iya, iya, iya. Dulu pas beli, tamat. Terus habis itu kan ada Brickshot satu chapter. kenapa malah main? Namanya juga Chinmi. Nah, lucunya Alex dulu setiap komik karangannya dia ada Kung Fu Tao, ada Hakeyo sama ada Brickshot itu. Nama karakternya jadi Chinmi. Sama kayak dulu Jackie Chan semua karakter Di filmnya ya. film-film Jackie Chan yang masuk sini namanya jadi Jackie semua. Iya, benar. Nah, itu diterbitin jadi kayak gini, jadi edisi Bunko ini. Ya, jadi jumlah halamannya lebih banyak lah. Lebih banyak. Gitu. Ini habis itu New Kung Fu Boy. Yes, ini Kung Fu Boy pertama teman-teman ada berapa? Ada yang ini ada 18 volume. Sampai pegang juga, Mas. Nah, sebanyak ini dulu. 18 volume. Terus taruh aja sini deh. Yes, ini. Habis itu habis tamat dilanjutkan dengan New Kung New Fu Kung Fu Boy. Boy. Beda cerita. Lanjut sih Iya, ya. maksudnya udah selesai yang di sini. Ha. Gitu. Terus Kung Fu Boy, ini yang New Kung Fu Boy itu dulu di di sebelum jadi premium gini dia terbitnya sekitar 20 volume. Iya, 20 volume. 20, persis 20. Saya dulu ngoleksi juga, tapi karena masih dulu, jadi aku belinya nggak Lepasan selalu ya? beli, Iya, cuman iya, pas iya. ada duit beli pas ada duit. Terus, pas saya yang dulu kecil ngelihat edisi premium ini seneng karena seperti membeli masa kecil ya. Iya, benar. Soalnya benar-benar terhubung sih sama masa kecil. Nah, habis itu lanjut ke Kung Fu Boy Legends. Legends. Sampai sekarang masih Sekarang masih lanjut. masih lanjut, belum tamat. Kung Fu Boy Legends tuh Udah berapa volume? 27. 27, ya. 27. Ini. Yes. Chinminya masih ganteng kayak biasanya. Nah, ada juga 3 komik, 4 sebenarnya, tapi yang satu nggak terbit di Indonesia entah kenapa. Ya. Ada 3 komik pendamping. Gaiden ya? Gaiden, Chinmi Other Story. Terus yang ini Chinmi Other Story tapi edisi sama Tantan. Nah, yang ini Chinmi Other Story edisi sama Sivan. Jadi Nah, ini bisa dibilang Trinity-nya. Trinity. Kalau di dunia Kung Fu Boy. Sedikit trivia ya. Kalau kalian udah beli ini, kalian nggak perlu beli ini.
Iya. Karena volume 18 ini juga masukin semua ini. Yang ada di situ. Nah, yang ada di sini. Jadi kalian cukup. Tapi nggak apa-apa untuk koleksi. Ya kalau saya emang koleksi ya. Iya. Tapi karena mau ngoleksi yang ini udah hopeless, harganya mahal-mahal juga yang original. Jadi udahlah kita ambil ini aja gitu. Ya. Kalau memang kebutuhan cerita mah udah terpenuhi semua di sini. Iya, dan gitu. Uniknya juga Kung Fu Boy ini di Jepang nggak terlalu biasa, lakunya standar. Dia masuk komik-komik standar biasa. Tapi di Indonesia laku banget. Yes. Dia malahan lakunya kadang-kadang melebihi One Piece di sini. Iya. Pada zamannya ya. Nah, sekarang udah One Piece udah gede, lebih gede lagi. Jadi emang apa ya, anomali komik di Indonesia itu ya itu. Ya unik sih. Unik. Ya. Yang paling laku itu malah ini Kung Fu Boy, Detektif Conan sama Haimiko. Oh iya, benar. Itu paling laku itu, paling laku banget di Indonesia kan. Padahal di Jepang mereka penjualannya bukan laku biasa. So lah. Standar lah. Ya. Oke. Nah, itu cerita sejarah ya. Tentang Kung Fu Boy. Nah, di Indonesia. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembahasan Kung Fu Boy. Kung Fu Boy is good gitu. Saya teman-teman memang bener-bener beli Kung Fu Boy atau komik-komiknya dari Alex Media Komputindo ini emang dari kecil banget. Saya ingat banget dulu saya pertama kali beli Kung Fu Boy ini harganya kalau nggak salah 3.300. Berarti itu masih udah zaman dahulu banget lah gitu. Nah, trivia juga Kung Fu Boy ini pernah juga ditayangkan di TPI bentuknya anime teman-teman. Tapi kayaknya memang nggak di Jepang sendiri kayaknya nggak ini sih dan laku mau gitu. Nyari sekarang juga susah. Sulit banget. Tapi kelihatannya teman-teman, kalau kita ngikutin Kung Fu Boy dari awal sampai legend, itu memang kayaknya nggak bisa dianimekan. Memang secara gambar, secara gerakan, itu memang sulit. Iya, dan ini memang beneran sesuai judulnya tuh. Di Jepang sebenarnya judulnya Tekken Chinmi. Chinmi the Iron Fist. Chinmi itu jubah besi, karena jurusnya itu kan peremuk tulang. Nah, cuman kan dia Tekken itu kan. Nah, di sini jadi Kung Fu Boy. Karena judul internasional buat animenya dulu Kung Fu Boy. Benar. Saya juga kenal pertama dari animenya, dulu lupa itu masih kapan nontonnya, tapi beneran ngeklik soalnya ada adegan yang Chinmi belah bulan itu di sungai. Latihannya membelah bulan. Itu beneran sampai sekarang keinget-inget banget. Gara-gara itu pengen nyari komik Kung Fu Boy, dan karena dulu masih kecil ya, beda sama mungkin teman-teman sekarang yang kalau beli itu harus set dulu, dulu mah mau beli nomor berapapun ya dibaca aja gitu. Ya. Komik Kung Fu Boy pertama saya itu volume 16. Saya lupa sih. 16 tuh 18. Pokoknya yang ada breakshot-nya tuh yang tak kira. Aku beli langsung tamat. Dulu kan tamatnya 21. Tamatnya. Oh iya 21 berarti. 21 berarti. Itu ngelawan jalan kebahagiaan. Bener. Apa yang opium itu ya? Yes. Nah, gitu teman-teman tentang awal ketertarikannya tuh di situ, dan habis itu ngikutin terus dan buat saya teman-teman banyak banget pelajaran hidup. Bahkan pelajaran hidup ya, bukan pelajaran bela diri. Saya nggak bisa bela diri gitu. Tapi pelajaran hidup tuh malah justru dari Kung Fu Boy, bagaimana tidak pernah menyerah untuk menghadapi berbagai rintangan gitu. Terus kemudian juga ada masa di mana Chinmi ini kan selalu berlatih di Kuil Dairin ya. Kuil Dairin itu perguruan kungfu besar sekali lah, paling terkenal lah, kira-kira seperti itu. Ini settingnya di Cina ya? Cina. Dan gitu. Kuil Dairin itu memang the top kuil di sana. Ya, nah, kuil paling kuat lah. Pada saat Chinmi itu, saya lupa Mas Das di volume berapa gitu, tapi ada guru yang bilang bahwa ilmunya Chinmi, skillnya Chinmi itu nggak akan bisa berkembang karena itu kayak kutu. Ada 2 kutu yang sama kita ambil dari luar, terus 1 kutu itu kita tempatkan di luar, 1 kutu itu kita tempatkan di dalam kotak. Nah, kita biarkan selama kira-kira beberapa hari. Nah, yang di luar itu nanti lompatnya tinggi memang, karena selama ini lompatnya tinggi. Nah, sedangkan yang di dalam kotak ini kalau dilepas, dia lompatnya pendek karena dia selalu terbiasa terbentur kotak itu. Nah, itu kayak kita juga, bahwa kalau kita hanya hidup di sekitar kita aja, ya mungkin kita nggak pengalaman, wawasan segala macam nggak akan tumbuh gitu. Itu memang pelajaran utamanya di situ. Jadi dulu dan Chinmi itu memang orangnya ini yang menarik sih. Kenapa kok Chinmi itu bagus? Salah satunya adalah karena
tumbuh. Dia belajar terus, teman-teman. Ini ya, spending komiknya dari Chinmi bocil, bener-bener bocil. Iya. Sampai dia di Legend ini dia udah Kira-kira udah jadi guru, Mas. Iya, kalau jadi gurunya sih belum terlalu dewasa ya, karena Iya, di nomor masih 20, remaja. 25, Nah, 26 jadi dia tuh dia udah jadi guru. udah jadi Tapi di sini tuh kira-kira dia itu Ya 20-an sih, Mas. ya 25-an lah. 25-an. 25-an lah. Mulai dari bocil. Dan karakternya beneran berasa tumbuh ya. Gimana dia tuh Chinmi ketika dia masih kecil dia tuh tengil. Ingat kan? Meskipun anak baik ya. Anak baik. Tipe zaman dulu kan jagoan itu bener-bener memang baik, nggak ada neko-neko, nggak ada niat jahat atau niat curang segala macam gitu. Jadi dari bocah tengil, mainnya di hutan. Mainnya di hutan sama Goku. Goku. Ada yang bilang Goku, ada yang bilang Gokong. Tapi di sini Goku sih. Di sini Goku. Itu di atas pohon gitu. Terus kemudian perjalanannya dia tuh bertemu dengan banyak orang, walaupun bukan ahli kungfu atau bukan pembela diri, tetap ada yang bisa dia pelajari. Iya, kayak nonton road trip gak sih? Yes. Pas apa masa ketika Chinmi habis terakhir belajar kungfu tulang, terus malah dia disuruh, udah kamu keluar dari kuil dulu, kamu perjalanan dulu, nanti setelah kamu mendapatkan apa yang kamu rasa cukup, kamu pulang. Iya kan? Iya. Nah, dan itu panjang banget. Panjang banget. Volume. Gurunya juga banyak banget. Dan gurunya bukan guru dalam tanda kutip ya. Gurunya ya itu gurunya kehidupan itu kehidupan. Ada juga yang dia memohon-mohon untuk apa ya, untuk dikasih ilmu, padahal ilmunya itu cuma tunjuk satu jari. Tunjuk satu jari gitu. Nah, jari. karena dan Chinmi itu bukan orang yang senang bertarung ya, teman-teman. Iya. Chinmi itu selalu menghindari pertarungan. Dia pergi dulu, tapi kalau terpaksa dia hanya menghabisi lawan. Bukan menghabisi ya, melawan kalau memang hanya itu satu-satunya jalan. Dia gitu loh. Beda nggak dulu kalau masih agak kecil tuh Chinmi memang suka nantangin karena dia songong, kerasa kuat kan. Nah, habis itu dia ketemu banyak orang, dia merasa kerdil. Merasa, ternyata dunia seluas itu dan orang-orang yang jauh lebih hebat tuh banyak. Dapat pencerahannya di situ. Itu yang menarik karena kita benar-benar ngelihat perjalanan Chinmi dari seorang bocah sampai jadi seorang guru. Guru yang bijaksana, yang nggak bijaksana banget sih, orang dia masih muda. Tapi beneran kelihatan gitu, wise-nya kelihatan. Dan Chinmi itu nanti agak minusnya di sini sih. Sebenarnya karakternya jadi rada Geristo sih nggak? Geristo. Yang menarik kan gini, Riz, bahwa Chinmi itu kalau kita ngikutin keseluruhannya dari awal itu memang menjadi karakter yang walaupun nggak suka bertarung, menghindari pertarungan, tapi dia tuh bener-bener bisa dibilang hebat banget, hebatnya luar biasa. Skillnya mateng, awareness-nya mateng, terus kemudian pinter juga, cerdik, strategik juga, dia bagus. Tapi itu tuh tidak lepas dari volume pertama di mana Pak Tua, ada Pak Tua namanya. Jadi Pak Tua ini di kuil dari ini ada, bukan mitos ya, tapi ada kepercayaan bahwa setiap 100 tahun akan muncul ahli kungfu yang luar biasa hebat. Nah, kebetulan mau menginjak usia ke sekian ratus tahun gitu kan. Nah, artinya sudah menemui masa itulah gitu. Nah, Pak Tua ini memang ditugaskan oleh biksu kepala ya. Biksu kepala. Untuk mencari si ahli kungfu ini. Kemana-mana nggak pernah nemuin. Akhirnya ketemulah Chinmi, di mana pas waktu itu nggak sengaja ngelawan penjahat, terus alisnya Chinmi kepotong. Nah, ciri-ciri si ramalan itu, ciri-cirinya si ahli kungfu terhebat itu adalah adanya tahi lalat di dahi. Nah, tapi kita nggak ngerti dahi itu kan luas. Di mana? Nah, ternyata tahi lalat itu tersembunyi di balik alis. Nah, itulah yang membuat si Pak Tua yakin, dibawa ke kuil Dairin, kemudian dilatih. Biksu ketua juga yakin bahwa ini orangnya. Nah, itu kemudian bergulir teman-teman, bahwa kita sebagai pembaca yakin bahwa Chinmi itu The Chosen One ya. The Chosen One, dan itu terbukti. Tapi nggak diadres lagi dia cuma di awal doang. Nggak pernah diungkit-ungkit lagi. Kayaknya orangnya lupa juga sih, Takashinya lupa. Jadi emang semua hampir semua termasuk bukan hanya murid-muridnya Chinmi, tapi semua orang di kuil Dairin itu kalau ngelihat Chinmi gerak bela diri takjub. Iya, karena dia memang pertama emang jenius kungfu ya. Jenius. Dan dia dari awal udah dianugerahi kelincahan luar biasa karena sama Goku itu sering main di alam. Jadi dia gerakannya kayak monyet. Iya, dia kayak monyet. Makanya banyak yang
apa namanya kagum sama Iya, Chin-mi. iya, Nah, iya. kalau itu sendiri buat saya kadang-kadang mungkin merasa redundan ya karena Iya, aduh iya. karakternya emang terlalu Mm. terlalu bagus. Tapi di satu sisi saya juga kadang pengen baca yang kayak gini yang Iya, emang iya. One of a kind juga nah, sih. yang emang apa namanya pengen jadi suri toladan gitu loh. Iya, iya, Beneran iya, Chin-mi iya. itu salah satu suri toladan yang baik. Bener, dan berkembang ceritanya juga berkembang tentang musuh-musuhnya. Iya. Artinya musuh-musuhnya tuh juga hebat-hebatnya luar Hebat-hebat, biasa nah, gitu. kalau itu saya mau tanya sama sampean nanti kita Ya. Kalau sampean arc paling favorit yang mana? Arc paling favorit sebetulnya kalau buat saya sendiri, saya tuh paling seneng di sini. Kayaknya sama deh. Meskipun di sini teman-teman Di ada New dua cerita Dua kan? cerita. Dua cerita gitu. Nah, Satunya tapi lawan Jenderal Boru, satunya angkatan penyelamatan angkatan laut, ya. laut gitu. Nah, dua-duanya sih bagus banget. Kenapa? Nah, ini kita mulai masuk nih. Perjalanan Chin-mi itu nanti mempertemukan dia dengan, yaitu kita sebut Trinity tadi ya, Iya, yang Sivan dan tadi Tantan. apa ya? Sivan itu ahli kungfu tongkat. Iya, Nah, ini yang menarik lagi, Mas Daris. Tadi saya belajar tentang kutu tadi ya. iya. Yang kedua, saya belajar tentang setiap manusia tuh unik dan Iya. mampu hidup dengan caranya masing-masing. Ada ahli kungfu tongkat namanya Ricky. Itu Buta. ganteng tapi buta sejak lahir. Sejak lahir dia buta. Orang tuanya Ricky itu menitipkan Ricky kepada perguruan tongkat. Ini masih ada afiliasinya dengan Kuil Dairin ya, Iya, perguruan jadi tongkat. kayaknya hampir semua kuil itu punya Iya. punya hubungan sama kuil Dairin Yes. sih. Ya. Nah, guru utama di kuil Ini Sivan ini. Sivan, guru utama di kungfu tongkat ini namanya Guru Soshu. Guru Soshu ini, teman-teman, begitu Ricky datang, ditaruh sama orang tuanya, tidak diajarkan satu pun jurus sama Guru Soshu. Ricky bingung, udah buta, nggak diajarin apa-apa. Tapi Guru Soshu bilang, ya carilah ilmu tongkatmu sendiri. Karena tiap orang tuh ilmu tongkatnya beda-beda. Dan Ricky tuh dia tuh sampai di titik bahwa aku memang buta, tapi aku punya matahari. Aku masih mampu melihat dengan panas matahari, aku masih bisa merasakan macam-macam gitu. Nah, itu jadi Sivan tuh nggak pernah kalah kan. Kita nggak pernah tahu Sivan tuh Ricky. ya. Kita nggak pernah tahu Ricky itu pernah bertarung berapa banyak dan kalah. Tapi Saya emang digambarkan unbeatable sih. Dan Iya. Sivan ini juniornya Ricky yang langsung di bawah Guru Soshu. Heeh. Orangnya benar-benar Dan low mereka profile. berkelana terus. Nggak pernah di kuil, nggak nggak pernah satu di kuil. kuil. Nah, kemudian Chin-mi itu nggak pernah kalah. Iya, ini songongnya muncul dia. Songongnya muncul sama Sivan, akhirnya kalah. Ini yang membuat Chin-mi benar-benar ngerasa bahwa ini yang membalik kehidupan Iya, Chin-mi juga sih Chin-mi nanti. itu tanding 3 kali, menang 1 kali. Enggak. 2 kali kalah, 1 seri. Enggak, yang terakhir itu. Oh, yang terakhir. Yang terakhir di Iya. Dua kali kungfu perempuan tulang itu. ya, di turnamen itu loh, Mas. Iya. Udah levelnya kerajaan menang lagi. Nah, dan menangnya itu bukan karena dia lebih kuat dari Bukan. Sivan, tapi karena keinginannya untuk melindungi Sivan. Sivan dan Kaisar. Ya. Kaisar. Kaisar tuh jauh lebih kuat. Karena pada saat itu Sivan tuh dipengaruhi orang jahat. Dan itu Sivan ganas-ganasnya banget karena dia Gila. dicuci otak, dia nggak ngerti apa-apa, dia jadi bener-bener super kuat banget. Super kuat. Nah, Sivan ini memang bener-bener wajahnya kelihatan kan ya, orangnya lempeng Iya. Nah, Chin-mi kok bisa kalah Hati-hati sama sedikit dia? lagi. Nah, Chin-mi kok bisa kalah sama dia? Ya karena emang speknya lebih tinggi sih. Iya. Nah, kalau satunya si Tantan, nanti juga ketemu Tantan, ini nggak boleh pakai tangan. Karena Iya. gurunya Tantan ini nggak punya Nggak punya tangan. tangan. Jadi kungfunya memang kungfu kaki. Kaki. Tapi ya kadang-kadang Sivan tuh pakai Tantan pakai tangan hanya untuk menjaga posisi tubuh Iya. atau apa segala macam. Dan itu dia udah bete, aduh aku pakai Iya. tangan itu Dan dia. karakternya banyol. Iya, jadi memang pas tiga memang pas. Ini kalau 3 ini udah bergabung, teman-teman. Oh, udahlah, seru anything banget, possible. seru Nah, banget. itu ceritanya ada. Cerita pertemuan mereka itu ada di klimaksnya Kung Fu Boy. Iya. Nah, Iya. cerita mereka bertiga tandem itu ada di sini di sini. Kung Fu Boy, di klimaksnya Kung Fu Boy, New Kung Fu New Boy Kung Fu juga. Boy. Nah, Kemudian nanti mereka muncul juga di di Legend. Legends yang bagian akhir di sekitar Iya, ini. tapi belum nyampe sampai sih, tapi nggak tergambarkan dengan
dengan baik bagaimana mereka bertiga misalnya 3 lawan 3 kayak gitu tuh belum nyampe di sini gitu. Baru ketemu aja, loh ada di sini ya. Kayak gitu. Oke sih teman-teman, kayaknya kalau kita ngobrolin mungkin nanti kita bakal ngomongin ini lagi Ya. soalnya kayaknya emang nggak cukup. belum cukup sih gitu. Karena emang apa ya, emang komiknya bagus banget Iya, sih. dan kalian kan kalau nonton ini sampai hampir 1 jam kan bosan juga Iya. gitu. Jadi nanti mungkin akan ada part selanjutnya yang kita Oke. bedah lebih lanjut tentang Chinmi ya. Oke. Gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi.